Berkendara sendirian di tengah malam sering menghasilkan cerita, entah itu cerita seru atau seram, dan bisa jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Seperti salah satu teman ini, dia mengalami peristiwa janggal ketika menyusuri jalan Kediri Malang. Aku Robin, umurku 32 tahun, dan bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku di Jakarta, tapi tugas yang aku emban mengharuskan untuk rutin berkeliling ke kantor cabang di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya, aku harus melakukan perjalanan luar kota Jakarta, bahkan luar Pulau Jawa. Menyenangkan banget kan? Bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang juga beda. Wah, pokoknya ini jenis pekerjaan yang sangat aku suka. Dan dalam tugas keluar kota ini, aku lebih banyak sendirian. Walau kadang sesekali ada rekan kantor yang mendampingi kalau ada urusan yang harus diselesaikan tapi bukan bidang yang aku kuasai. Tapi ya itu tadi, aku lebih banyak sendirinya. Dalam prosesnya, aku jadi banyak punya pengalaman yang jadi pembelajaran. Pengalaman dalam hal pekerjaan, juga di luar pekerjaan. Nah, pengalaman yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan inilah yang sungguh sangat menarik untuk diceritakan. Karena tentu saja ada beberapa pengalaman aneh yang cenderung seram yang aku temui. Dan salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Sudah nyaris 5 tahun belakangan, aku menjalani tugas ini, yaitu berkeliling ke banyak kantor cabang. Biasanya, dalam satu perjalanan dinas, ada beberapa kantor cabang di kota besar maupun kecil yang aku kunjungi. Contohnya di Jawa Barat. Dalam satu perjalanan dinas, aku akan berkunjung ke kota Bandung, Tasik, Ciamis, dan lain-lain. Kunjungan-kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, tergantung kondisi. Dan sama dengan perjalanan dinas yang akan aku ceritakan ini. Ketika itu, aku harus keliling Jawa Timur untuk mengunjungi kantor cabang yang ada di sana. Aku masih ingat banget kejadiannya, karena baru beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan November tahun 2019. Begini ceritanya. Waktu itu, hari Selasa. Menggunakan pesawat pertama dari Jakarta, jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor cabang kami di Surabaya. Di kota besar inilah, kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya pagi itu, aku tidak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10, aku sudah berangkat ke Kediri karena harus menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang sana. Lalu dari Kediri, aku akan langsung ke Malang dan bermalam di kota apel itu. Rencananya begitu. Tapi dalam prosesnya, tidak semua bisa berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10, aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh iya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling dan tidak memakai jasa sopir karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda cerita kalau luar Jawa. Sebisa mungkin aku akan meminta bantuan supir kantor. Dan sama kali ini juga begitu. Aku sendirian berkendara dari Surabaya menuju Kediri dan akan ke Malang sore harinya. Perjalanan Surabaya ke Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam bila jalan santai. Maksudnya nggak ngebut ya. Singkatnya, sekitar jam 1 siang aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Di sana aku nggak langsung kerja, karena rekan kerjaku di Kediri mengajakku makan siang dulu di salah satu rumah makan ketika baru aja sampai. Dan ini bukanlah kunjungan pertamaku ke Kediri, karena sebelumnya sudah beberapa kali. Tapi ini nanti akan jadi perjalanan pertamaku dari Kediri ke Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya. Aku selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, Surabaya. Nah, kali ini beda. Kenapa beda? Ya, nggak apa-apa sih. Karena aku pengen suasana baru aja. Dan karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Jadi tidak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini, nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi, kepala kantor cabang Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang aja, jadi besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana, jawabku. Perlu sopir kantor nggak? Tanya Pak Alwi lagi. Nggak perlu lah Pak, semoga belum terlalu malam saya selesai di sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan? Begitu jawabku. Ya sudah kalau gitu.
Tapi kalau bisa, jangan terlalu malam dari sininya Mas. Jalur Kediri Malang masih ada yang rawan. Begitu tuah Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya, selesai makan siang, kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Rencanaku, jam 5 aku sudah selesai pekerjaan di sini, lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata tidak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau gak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jadi jauh di luar rencana, nyaris jam 9 malam pekerjaan baru tuntas terselesaikan. Sudah Mas, menginap di sini saja. Besok pagi-pagi aja berangkatnya ke Malang. Begitu kata Pak Alwi ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor. Aduh, saya udah booking hotel Pak di Malang. Sayang kan kalau di-cancel. Begitu jawabku. Tapi ini udah mau jam 9 loh. Yakin gak mau disupirin? Sekali lagi, Pak Alwi menawarkanku untuk ditemani sopir kantor. Yakin Pak, saya sendiri aja. Ini jam 11 juga bisa sampai Malang kan? Sekali lagi, aku menolak tawaran Pak Alwi. Ya sudah kalau begitu, yang penting hati-hati. Jam segini jalanan pasti sudah sepi. Kalau ngantuk, baiknya menepi. Iya Pak, saya siap-siap dulu ya, kataku menutup percakapan. Waktu itu sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, yaitu Malang. Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur, aku menyukai suasananya. Jadi, jalur yang akan aku lalui adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, Batu. Begitu kira-kira. Sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya. Tapi ya itu tadi, selalu dari arah sebaliknya. Dari Malang ke Kediri. Baru kali ini aku harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang. Malam hari pula. Sebenarnya, aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil. Road trip lah istilahnya. Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sudah sering melakukannya bersama teman atau sendirian. Dan kebetulan yang menyenangkan, akhirnya aku malah mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Sekedar info, mobil yang aku gunakan ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi seharusnya tidak akan mengalami kendala mesin. Mestinya tidak akan ada masalah selama perjalanan. Harusnya seperti itu. Jam 10 lewat, aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lain, jam 10 malam masih akan terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang. Masih ramai lah, tapi di Kasembon, waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian, jalan yang masih banyak bagian pepohonan rindang. Mungkin hanya 1 atau 2 kendaraan saja yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Jadi benar-benar sepi. Untunglah, tidak lama lagi, sekitar setengah jam kemudian, aku sampai di kota kecil berikutnya, yaitu Ngantang. Nah, di Ngantang ini, aku berniat mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman, karena aku kelupaan untuk belanja di Kediri tadi. Dan niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi ketika aku menemukan toko kecil yang masih buka. Aku pun kemudian parkir tepat di depannya. Kebetulan, toko kecil ini juga menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat, karena di sana ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku pun memesan segelas kopi, karena mata sudah mulai agak mengantuk. Mau kemana Thomas? Tanya bapak pemilik toko sambil mengantarkan gelas kopi. Mau ke Batu Malang Pak, ada pekerjaan di sana. Oh gitu, memang masnya dari mana? Tanya beliau lagi. Lalu aku jelaskan semuanya, kalau aku dari Jakarta dan sedang bertugas di Jawa Timur. Kemudian bapak ini malah terus menemaniku meminum kopi. Dan karena aku memang orang yang suka berbincang, ditambah lagi bapak pemilik toko juga sangat ramah, jadilah kami berbincang cukup seru. Harusnya Mas bermalam di Kediri aja tadi. Jalan menuju Pujon Batu sangat sepi Mas. Jalanannya berliku, naik turun, harus sangat hati-hati. Ucap bapak itu di tengah perbincangan kami. Iya sih Pak, tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi gak apa-apa lah, saya akan hati-hati Pak. Ya, bukannya mau menakut-nakuti ya Mas.
Tapi di sana sering terjadi kecelakaan loh. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anak kecelakaan di Pujon situ dan dua-duanya meninggal. Kembali bapak itu mengingatkan. Agak seram mendengarnya karena aku tahu kalau jalan yang akan aku lalui nanti memang menantang. Banyak belokan dan tikungan. Ada juga tanjakan dan turunan karena perjalanannya memang membelah perbukitan dan melintasi hutan. Tapi ya sudah gak ada pilihan lagi. Aku harus terus jalan menuju Malang. Gak mungkin lagi balik ke Kediri. Ya sudahlah. Setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi juga sudah kosong, aku memutuskan untuk lanjut perjalanan. Sebenarnya perbincangan kami kala itu masih cukup menyenangkan. Karena si bapak pemilik toko juga sangat ramah. Tapi sebelum lupa diri, aku harus pergi. Hati-hati ya mas. Iya pak, makasih ya pak, ucapku. Benar adanya, perjalanan sangat sepi. Hanya sesekali terlihat kendaraan lain yang melintas. Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Karena aku baru meninggalkan daerah Ngantang sekitar jam 11:30. Jadi terlalu malam. Sebenarnya kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang indah. Rindang pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Pokoknya sedaplah dipandang mata. Kondisi jalannya juga tergolong bagus. Mulus dan cukup lebar. Jadi harusnya gak akan ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintas. Tapi itu kalau siang hari. Beda situasinya kalau malam. Keadaan jalannya pasti akan sangat gelap karena kan sama sekali tidak ada PJU. Walaupun sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Karena itulah, pemandangan indah pegunungan sama sekali tidak akan terlihat. Hanya barisan rindang pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Dan walaupun aku termasuk orang yang suka berkendara, tapi jujur, nyaliku akan sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini. Terlebih sendirian. Selain aku tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat karena memang sudah nyaris tengah malam, aku juga tidak terlalu hafal kondisi jalannya. Dan aku pun semakin berhati-hati lagi dan semakin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Iya, malam itu hujan. Rasanya rintik-rintik yang turun menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Sempurna, gumamku sendirian. Padahal salah, karena kondisi ini belum sempurna. Beberapa menit ke depan, aku akan mengalami kejadian yang sepertinya tidak akan bisa aku lupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan, sudah beberapa menit belakangan, aku sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain selain mobilku. Jadi, benar-benar sepi. Hujan yang turun juga tidak terlalu deras. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Namun setelahnya gantian turun kabut dan itu membuat jarak pandang menjadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Aku pun kemudian membuka sedikit kaca jendela agar asap bisa keluar. Gerungan suara mesin mobil menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tip sengaja aku matikan sebelumnya dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar yang berdiri di kanan kiri jalan terkesan angkuh memperhatikan. Waktu itu jalannya berkelok di kiri kanan, ditambah tanjakan dan juga turunan. Keadaan jalan yang kayak gini sih sebenarnya malah membuatku jadi semakin fokus ya. Tapi ya itu tadi, sudah banyak menit berselang aku gak juga melihat ada kendaraan lain. Dan ini rasanya aneh. Sepinya itu beneran sepi, dimana itu membuat perasaan jadi gak enak. Sedikit demi sedikit, nyaliku mulai goyah. Dan di dalam kesendirian, rasanya pengen cepat-cepat ketemu keramaian. Lalu, pas aku mulai agak ketakutan, melalui kaca spion, tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakang. Detik itu juga, aku merasa lega dan bersyukur. Karena akhirnya ada teman. Tapi, benarkah itu teman? Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku. Tidak terlalu cepat. Lampunya terang membelah kabut tipis jalanan dan itu cukup membuat mataku silau.
Pada detik itu, aku masih belum tahu mobil jenis apa di belakangku ini, karena memang sama sekali gelap, ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas, kecepatannya konstan. Dia terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang. Sepertinya mobil itu tidak ada niat untuk mendahului, dan tidak ada niat untuk menjauh juga. Jadi, tetap aja posisinya. Aku pikir, mungkin mereka juga tidak mau jalan sendirian, atau mungkin aja sedang mencari teman. Karena kan sedari tadi memang sepi banget, cuma ada mobilku aja. Cukup lama mobil itu mengikuti dari belakang. Adalah 10 menitan. Sampai akhirnya aku melihat kalau sepertinya dia menambah kecepatan, seperti ingin mendahului. Aku yang gak ada niat untuk menghalangi, lalu memberikan jalan kepadanya untuk mendahului. Pada saat itulah, akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami berada dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an akhir. Warnanya gelap. Yang menarik perhatian, kaca mobil tidak gelap, tapi justru sangat transparan. Saking transparannya, sampai-sampai aku bisa melihat ke dalamnya. Waktu itu, aku melihat ada 2 orang, dan kursi belakangnya kosong. Seorang bapak berumur menjelang 50 tahun duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya ada seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail ini karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju tidak terlalu cepat. Pada akhirnya mereka berhasil juga mendahului. Sekarang aku berada persis di belakangnya. Dan sama seperti sebelumnya, ketika sudah berada di depan, mobil itu tetap berjalan konstan, tidak menambah kecepatan. Dengan begitu, aku tidak bersusah payah membuntuti dari belakang. Tapi, baru beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan, tiba-tiba mobil sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman, jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu, aku lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal, aku coba terus mengejarnya. Tapi ternyata aku tidak sanggup. Nyaliku tidak sebesar mobil sedan itu yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok ditambah dengan kabut tebal. Jadi ya dapat ditebak, menit berikutnya sedan itu akhirnya menghilang ditelan gelapnya kabut malam. Dan aku mau gak mau kembali sendirian. Waktu itu aku mulai berpikir kalau harusnya aku sudah masuk wilayah Pujon. Tapi setelah diperhatikan kok belum juga terlihat tanda-tandanya. Jalanan juga masih sangat sepi, ditambah kabut yang semakin menebal. Jadi aku yang agak bingung hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat tanda-tanda kehidupan. Tapi ternyata harapanku belum juga terkabul. Apalagi ketika tiba-tiba mesin mobilku mati. Iya, mobilku mati, gak tahu apa penyebabnya. Untungnya, dalam keadaan mesin mati, aku masih dapat memberhentikan mobil di pinggir jalan. Nah, kalau kali ini aku sudah bisa menyebutnya sempurna. Karena aku terdampar di tengah sepinya hutan, di tengah malam. Dan aku semakin sedih ketika melihat layar ponsel dengan tulisan no service atau tidak ada sinyal. Seperti yang aku bilang tadi di awal, mobil yang aku kendarai ini adalah mobil keluaran terbaru yang seharusnya tidak akan ada masalah mesin. Tapi kenyataannya ini malah mati. Matinya di tengah malam, di tengah hutan pula. Tapi ya sudah, walaupun gak tahu harus berbuat apa nantinya, akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksanya. Di tengah udara dingin yang berkabut, yang gak tahu persis di daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel, aku memeriksa mesin mobil. Dan kelihatannya gak ada yang aneh. Tidak terlihat ada kebocoran oli atau bahan bakar. Bahkan juga tidak ada asap yang menandakan overheat. Jadi sepertinya mobil aman-aman aja. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan lagi, tetap tidak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Tapi belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, beberapa belas meter di depan, aku melihat ada nyala kendaraan. Kelihatannya ada lampu belakang mobil yang menyala. Aduh syukurlah, ucapku. Lalu tanpa ragu, aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu jenis apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis. Dan langkahku ini penuh semangat, karena setidaknya ada harapan dapat bantuan dari mobil itu.
Dan karena memang jarak kami tidak terlalu jauh, beberapa saat kemudian aku sudah semakin dekat dengan mobil itu. Tapi tiba-tiba aku yang sedang bersemangat berhenti melangkah ketika mataku melihat mobil sedan itu. Mobil sedan? Iya. Setelah sudah sangat dekat, aku melihat kalau itu adalah mobil sedan. Sedan warna gelap yang tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Aku yakin banget kalau ini adalah mobil yang sama. Ternyata mobil ini juga sedang berhenti di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu, kenapa aku berhenti berjalan? Dan bahkan bukan hanya berhenti, tapi juga berhenti diam tercengang. Kenapa? Jadi, ada dua orang yang sedang berdiri di belakang mobil itu. Tepatnya, berdiri di belakang bagasinya, seperti sedang menungguku. Dan aku mengenalinya, karena sepertinya mereka adalah penumpang sedan itu, seorang bapak dan anaknya. Aku masih sangat hafal karena baru saja melihat mereka sebelumnya, ketika mereka mendahului tadi. Jadi, aku bahkan masih sangat ingat garis wajahnya. Tapi, itu bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena penampilan mereka yang sangat mengerikan. Wajah mereka ini sangat pucat, dan tubuhnya itu basah pekat seperti berlumur banyak darah. Bahkan di beberapa bagian tubuhnya terluka mengenaskan. Saking ngerinya, aku tidak sanggup menggambarkan keadaan detailnya. Dalam pekat kabut itu, aku mundur berjalan. Kemudian secepat kilat, aku berlari ke mobil. Setelah sampai, aku langsung menutup kap mobil dan masuk ke dalam mobil. Sementara sedan itu masih tetap berada di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Dalam ketakutan, aku memutar kunci mobil sambil berharap ada keajaiban. Syukurlah, mesin menyala dengan sukses. Tidak ada kendala sedikit pun. Walaupun merasa aneh dengan mobil ini, tapi aku sangat lega. Kemudian, aku langsung pergi dari situ, melaju cepat menuju Kota Batu. Singkatnya, kengerian pun berakhir. Sekitar jam 1 dini hari, aku sampai di satu hotel di Batu Malang. Aku pun memarkirkan mobilku tidak jauh dari lobi, lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses administrasi selesai, ada room boy yang akan mengantarku ke kamar. Nah, dalam perjalanan menuju kamar inilah ada pertanyaan room boy yang menyeramkan. "Maaf mas, itu keluarganya nggak ikut sekalian turun?" tanya si room boy. "Keluarga saya yang mana ya mas?" jawabku dengan heran. "Yang duduk di jok belakang mas." "Hah? Jok belakang? Maksudnya?" tanyaku mulai bingung. "Iya mas, tadi kan pas masnya datang, saya ada di parkiran mas. Saya lihat di mobil itu selain mas ada juga bapak-bapak dan anak kecil. Mereka duduk di jok belakang," jelasnya. Mendengar itu aku merinding dan jujur bingung harus menjawab apa. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya @bristory. Silakan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Terus buat kalian yang sudah setia dengerin channel ini, makasih banyak ya. Aku benar-benar berterima kasih. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh kok klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan nih, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Tolong ya, sugeng dalu.